Film ini bisa dibilang live actionnya game asal Jepang dengan judul yang sama, yang diproduksi oleh Koei Tecmo. Dinasti Warrior disutradarai oleh Roy Chow dan ditulis oleh Kristin To, dibintangi oleh Louis Ko, Wang Kai, Lam Swet, Tony Yang, Han Geng, Justin Chung, dan lainnya. Oke Bray, langsung saja kita bahas film ini. Film dimulai dengan perang antara Jenderal Dongzhou dan pasukan pemberontak Surban Kuning yang dipimpin oleh Zhang Jiao. Pasukan Dongzhou pun kewalahan setelah Zhang Jiao menggunakan sihir terhadap pasukannya, sehingga pasukannya pun menjadi kebal, bahkan yang mati pun bisa bangkit kembali. Pasukan Dongzhou pun semakin terdesak. Maka saat itu pun muncullah pendekar yang berjuluk tiga bersaudara, yaitu Liu Bei, Guan Yu, dan Zheng Fei. Mendapat perlawanan sengit dari tiga bersaudara, Zhang Jiao pun terdesak lalu melarikan diri bersama pasukannya. Setelah itu, Kabit Strategi Jenderal Dong, Liru, berterima kasih kepada pendekar tiga bersaudara. Namun tidak demikian dengan Jenderal Dong. Dia hanya tersenyum sinis kepada mereka dan pergi meninggalkannya. Setelah Zhang Jiao dikabarkan mati, pasukan pemberontak Surban Kuning pun terpecah belah. Namun dinasti Han belum juga memperoleh kedamaian. Para penguasa lokal mulai berkuasa. Dongzhou menawan Pangeran Muda Han, dan era kegelapan pun dimulai kembali. Scene berganti kepada pertemuan para pejabat istana, dan Jenderal Dong membahas tentang pengkhianatan. Ia dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya untuk menghukum mati para pejabat yang tidak setuju dengan pemikirannya. Dengan demikian, maka diputuskanlah untuk penurunan tahta kepada sang pangeran muda. Di saat para pejabat istana bersedih, Cao Cao malah tertawa. Dia pun berpendapat tidak ada gunanya hanya bersedih dan tidak mengambil tindakan apapun. Ia berencana untuk menggulingkan Dong untuk mengembalikan kedamaian dinasti Han. Di tempat lain, Liu Bei dihina oleh Liru karena hanya dianggap mengaku-ngaku sebagai keturunan bangsawan dan korup. Mengetahui saudaranya difitnah, Zheng Fei dan Guan Yu pun kesal serta menyiksa Liru yang ditonton oleh para penduduk yang mendukung aksi tersebut. Seketika para tentara istana pun datang untuk menyelamatkan sang pejabat. Maka terjadilah pertarungan antara para tentara dan tiga bersaudara. Karena tidak mau terlibat lebih jauh, mereka pun melarikan diri dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Pendekar. Di tengah perjalanan yang berkabut, mereka pun tersesat. Di saat kebingungan, tiba-tiba mereka berada di Kastil Pedang dan bertemu dengan emak-emak penjaga kastil tersebut. Emak-emak itu pun menjelaskan bahwa hanya ksatria hebat yang bisa masuk ke kastil itu. Lalu ia bertanya maksud dari perjalanan mereka menuju Gunung Pendekar. Setelah Liu Bei menjelaskan tujuannya, si emak-emak pun bercerita tentang pendekar rekrutan Dongzhou, yaitu Lu Bu. Lu Bu ialah pembunuh yang sangat kejam, apalagi ia berhasil merebut tombak Fantian di Kastil Pedang. Ia pun direkrut oleh Ding Yuan dan berkhianat untuk bergabung kepada Dongzhou. Dong pun mempromosikan Lu Bu menjadi jenderal tertinggi setelah membawakan kepala Ding Yuan. Kemudian Liu Bei pun bertanya tentang Cao Cao. Cao Cao didukung penuh oleh Situ untuk rencana pembunuhan Dong. Situ pun mengutus Cao Cao untuk membunuh Dong menggunakan pisau Qixing pemberiannya. Kan tetapi rencana itu pun gagal dan diketahui oleh Lu Bu. Lu Bu pun mengejar Cao Cao yang meninggalkan istana. Di dalam hutan, Lu Bu pun melancarkan serangan bertubi-tubi, sehingga Cao Cao pun terpojok, jatuh ke jurang dan terbawa arus sungai. Poster Cao Cao disebar ke seluruh penjuru kota. Setelah Dong belum puas karena tidak menemukan mayat Cao Cao. Pada suatu pagi, mbak-mbak penolong Cao Cao pun melihat poster tersebut dan menyerahkan Cao Cao kepada penguasa setempat yang bernama Chen Gong. Tidak disangka, Chen Gong pun terkesima setelah mendengar pernyataan Cao Cao, dan ia pun meninggalkan keluarga serta jabatannya untuk mengikuti Cao Cao. 3 bulan telah berlalu, mereka pun meminta perlindungan kepada paman Cao Cao, yaitu Lu Bosi.
Setelah berada di kediamannya, Cao Cao salah sangka dan membunuh semua anggota keluarga, tidak terkecuali pamannya sendiri. Atas dasar itulah, Chen Gong meninggalkan Cao Cao. Xin pun kembali ke kastil pedang. Si Mama bercerita bahwa Cao Cao telah mendapatkan pedang komandan di kastilnya. Kemudian Cao pun pergi mengumpulkan pasukannya sendiri. Setelah terbangun dari tidurnya, ketiga bersaudara pun telah mendapatkan senjata abrgetan by emak-emak kastil. Ke-18 aliansi pun telah tiba di Gunung Pendekar, tidak terkecuali si tiga bersaudara. Meskipun mereka mengalami kesulitan bergabung karena tidak mempunyai pasukan dan jabatan, mereka pun beruntung. Cao Cao berhasil meyakinkan para aliansi yang dipimpin oleh Yuan Shao ini agar menerima mereka untuk bergabung. Menanggapi hal tersebut, Hua Xiong menawarkan diri kepada Dong Zhuo untuk pergi ke garis depan. Ia pun menantang para jenderal dari 18 aliansi untuk berduel 1 lawan 1. Dan lawan pertama yang dihadapinya pun ialah Yu Se. Akan tetapi pertarungannya tidak berjalan lama. Hua Xiong dengan mudah mengalahkannya. Begitu pula jenderal selanjutnya, Fan Feng, dan jenderal-jenderal lainnya sangat mudah dikalahkan oleh Hua Xiong. Hingga akhirnya giliran Guan Yu. Ia pun tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan Hua Xiong, sehingga membuat pasukan Hua Xiong lari terbirit-birit. Dengan demikian, Yuan Shao pun menghadiahkan resimen ke-19 dengan Liu Bei sebagai pemimpinnya. Jalur masuk Hulau pun berhasil diserang oleh Sun Jiao dan membuat geram Dong Zhuo. Ia pun mengirim 500.000 pasukan ke jalur masuk Hulau dan pasukan lainnya untuk menjaga dua sisi serta sisanya pada pertahanan utama untuk menghalau para pasukan aliansi. Sedangkan Lu Bu bersama 30.000 pasukannya diperintahkan untuk menjaga di luar benteng dan bersiap menghadapi musuh di garis depan. Sangat berbanding terbalik dengan pasukan aliansi, mereka hanya tersisa 8 panglima dan pasukannya, sedangkan yang lainnya kabur sebelum berperang. Pasukan pun berjumlah kurang dari 200.000. Setelah membantai pasukan lawan masing-masing, Lu Bu dan tiga bersaudara pun terlibat pertarungan sengit di dasar jurang. Pertarungan sedikit tidak seimbang karena Lu Bu harus berhadapan langsung dengan tiga bersaudara sekaligus. Dengan kepiawaiannya, Lu Bu pun berhasil memojokkan tiga bersaudara. Lalu mereka pun teringat kata-kata emak-emak penjaga kastil bahwa senjata mereka ditempa dari biji darah, sehingga semakin banyak darah tertumpah, maka akan semakin kuat senjata tersebut. Seketika mereka pun menjadi lebih kuat dan pertarungan pun menjadi lebih sengit. Di tempat lain, pasukan Cao Cao semakin dekat dengan istana. Hal tersebut membuat Dong Zhuo panik dan berniat akan segera melarikan diri. Ia pun segera memerintahkan Lu Bu untuk kembali. Cao Cao mendapat kabar bahwa Dong Zhuo telah meninggalkan Luoyang menuju Chang'an, yaitu ibu kota baru, dengan membawa kaisar. Sedangkan Sun Jiang telah berhasil memasuki Luoyang dan merebut giok kekaisaran tanpa perintah dari pimpinan aliansi Yuan Shao. Beberapa tahun kemudian pun Cao Cao menemui Liu Bei di markasnya dan membahas para aliansi mereka dulu. Cao Cao berpendapat setelah berhasil mengusir Dong Zhuo dari Luoyang, dinasti Han belum menjadi apa yang mereka dambakan. Karena persaingan para panglima dan kekacauan terus terjadi di mana-mana, dan film pun berakhir.